Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hastu Prabatmojo dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan akan menjelaskan perspektif kependudukan lanjutan yang dalam hal ini adalah perspektif strukturalis tentang sumber kesejahteraan. Perspektif ini berbeda dengan perspektif sebelumnya. Dan topik ini diberikan bagi mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota ITB setingkat 2 yang mengambil mata kuliah aspek kependudukan dalam perencanaan atau PL 2104. Kalau mengikuti pandangan Marxian dalam hal ini, kesejahteraan itu tidak dihasilkan dari keberadaan sumber daya lahan maupun penduduk, tetapi harus kita lihat bagaimana konteks makrostruktural itu di dalam menghasilkan dan mendistribusikan kesejahteraan. Kita lihat apa yang disampaikan oleh kaum Marxian terkait dengan kesejahteraan. Yang paling penting adalah bahwa penyebab kemiskinan bukan karena kurang pangan atau tidak tepatnya kegiatan, tetapi karena sistem kapitalisme. Dan dalam hal ini, sistem kapitalisme itu akan berusaha menciptakan akumulasi surplus untuk selalu menambah modal. Dan kaum pekerja pada umumnya dibayar murah, kurang dari nilai barang yang mereka hasilkan. Dan lebih jauh, bahwa sistem kapitalisme akan berusaha untuk selalu menghasilkan stok atau cadangan pekerja murah, sehingga hasilnya adalah kemiskinan pekerja. Apa implikasi dari sistem kapitalisme? Yang paling penting adalah bahwa sistem ini menghendaki jumlah penduduk besar, sehingga selalu tersedia tenaga kerja murah. Dan berikutnya adalah ada kemungkinan pemilik modal tidak selalu meningkatkan penghasilan pekerja, tetapi mungkin keuntungan yang diperoleh akan diinvestasikan ke mesin atau teknologi. Akibatnya daya tawar pekerja di depan pemilik modal selalu rendah. Untuk menanggulangi kemiskinan pekerja, perlu redistribusi alat produksi atau aset maupun hasil produksi. Artinya, ini memerlukan perubahan struktural atau perubahan yang mendasar. Dan hal ini sebenarnya merupakan koreksi penting terhadap sistem kapitalisme. Kritik utama terhadap pandangan Marxian tentang kesejahteraan adalah bahwa redistribusi alat produksi atau aset itu sukar dilakukan, bahkan dapat menghasilkan konflik di suatu negara. Dan berikutnya adalah bahwa perubahan sistem sosial di suatu negara itu akan sangat mendasar sehingga juga sukar dilakukan. Dan yang terakhir, apa yang disampaikan oleh kaum Marxian itu konteksnya adalah situasi Inggris pada waktu itu. Perlu sedikit saya singgung keberadaan dari pandangan lain yang berbeda dengan Malthus maupun Marxian, yaitu yang disampaikan oleh Durkheim. Pada dasarnya, Durkheim ini memiliki pandangan positif terhadap pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Ini tentu saja sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Malthus. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu bahwa pertumbuhan dan kepadatan penduduk akan mendorong spesialisasi dan diferensiasi kegiatan yang giliran berikutnya akan memicu perkembangan ekonomi. Dan berikutnya, perkembangan industri dan jasa itu merupakan akibat lebih jauh dari spesialisasi maupun diferensiasi yang berkembang. Hal ini memungkinkan masyarakat tidak hanya hidup dari pertanian, sehingga perkembangan industri dan jasa akan menyebabkan lapangan kerja bertambah dan kemiskinan dapat berkurang. Diagram ini secara ringkas menjelaskan
terdapatnya beberapa sumber kesejahteraan yang utama. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh kaum fisiokrat yang menyebutkan bahwa lahan merupakan sumber kesejahteraan yang penting. Dan berikutnya, apa yang disampaikan oleh kaum merkantilis yang pada dasarnya mengatakan bahwa industri dan perdagangan dapat merupakan sumber kesejahteraan yang penting bagi suatu negara. Dan berikutnya, mulai dari apa yang disampaikan oleh Romawi, apa yang disampaikan oleh Durkheim, bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan dan kepadatan penduduk itu justru positif karena dapat menciptakan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Marxian yang pada intinya mengatakan kesejahteraan itu akan ditentukan oleh sistem sosial yang tepat untuk suatu negara. Suatu negara pada umumnya hanya memiliki sebagian sumber kesejahteraan tersebut, sehingga negara itu harus mengelola sumber kesejahteraannya secara bijaksana. Pada umumnya, kesejahteraan yang berlanjut itu lebih banyak tergantung pada penduduk daripada sumber daya alam, karena sumber daya alam dapat habis, sedangkan penduduk dapat selalu memperbarui kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan. Namun, untuk mewujudkan kesejahteraan yang memadai dan merata, perlu suatu pengaturan sistem sosial yang tepat, seperti yang disampaikan oleh pandangan Marxian. Terakhir, saya sampaikan terima kasih buat perhatiannya.